TomTom International BV menempatkan indeks kemacetan Jakarta menjadi peringkat 29 pada tahun 2023 dari 389 kota di dunia. Dengan peringkat saat ini, rata-rata waktu tempuh untuk perjalanan per 10 km di Jakarta ditempuh dengan waktu 22 menit 40 detik. Salah satu hal yang membuat peringkat kemacetan di Jakarta meningkat adalah jumlah kendaraan yang terus naik di Jakarta setiap tahun. Tragedi Sampit merupakan sejarah hitam Kalimantan pada awal Februari 2001. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dan beribu yang lain hilang tempat tinggal dan terpaksa meninggalkan rumah mereka. Pada konflik itu juga banyak warga Madura yang dipenggal kepalanya oleh suku headhunter Dayak. Nah ini nih, orang-orang yang suka mentingin diri sendiri. Sadar gak sih, kamu itu mengganggu orang lain banget. Relax aja kok, Main-main. Kamu tahu tentang pencemaran dari Kalau kamu terus kayak gini, kita bakal lebih sering konflik. Kita cuma minta kalian lebih peka aja. Oh iya, maaf saya salah. Ini bukan tentang pendidikan, tapi adalah kamu peduli terhadap lingkungan dan orang lain. Oh iya, maaf saya salah. Data Badan Pusat Statistik atau BPS, hingga Agustus 2020, DKI Jakarta menjadi provinsi yang menyumbang angka pengangguran terbanyak di Indonesia. BPS mencatat dari 2,67 juta orang penambahan jumlah pengangguran ini, sekitar 572.780 orang disumbang oleh Provinsi DKI Jakarta, atau secara persentase begitu, angka atau tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta saat ini sebesar 10,95%, yakni di atas level nasional yang sebesar 7,07%. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia. Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Komunitas penggemar musik K-pop pun kini menjamur di sejumlah wilayah. Pemirsa, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, masyarakat semakin konsumtif di era kebangkitan belanja digital. Tren ini telah terjadi sejak 2011 lalu. Perilaku konsumtif masyarakat tercermin dari menurunnya Marginal Propensity to Save (MPS). Sebaliknya, indikator Marginal Prosperity to Consume (MPC) meningkat. Kondisi ini menunjukkan perilaku masyarakat yang lebih mengutamakan berbelanja ketika memiliki uang. Dalam jangka panjang, perilaku konsumsi masyarakat yang berlebihan akan menyulitkan perbankan mencari sumber dana yang dapat disalurkan menjadi kredit. Polrestabes Semarang masih mendalami dugaan perundungan yang mengakibatkan mahasiswi kedokteran Undip bunuh diri. Pekan ini polisi berencana memeriksa orang terdekat korban, mulai dari keluarga, sahabat, hingga rekan sesama dokter. Pengusutan kasus kematian dokter muda Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesi Kedokteran Universitas Diponegoro, terus bergulir. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan di tempat kejadian, polisi menemukan adanya kejanggalan yang membuat kasus ini mengarah pada dugaan adanya perundungan. Pak Presiden Jokowi, Kang Ridwan Kamil, Bupati Doni, tolong kami.
Tolong kami, bantu kami pulang ke Indonesia, kami udah nggak kuat. Sebuah video berdurasi kurang dari 1 menit beredar secara berantai di pesan WhatsApp dalam beberapa hari terakhir. Dalam video tersebut, sang perekam mengaku dirinya dan sejumlah wanita lainnya tengah mengalami penganiayaan dan penyekapan di Arab Saudi. Informasi lainnya, Saudara, di tengah kemajuan pendidikan dan teknologi, masih ada sekolah di pedalaman Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang bangunannya tak layak sebagai tempat belajar. Salah satunya adalah SMP Negeri 5 Amabi Oveto yang jadi salah satu potret buram dunia pendidikan tanah air. Beginilah kondisi gedung SMP Negeri 5 Amabi Oveto di Desa Fatu Teta, Kecamatan Amabi Oveto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Video yang barusan Anda tonton adalah bentuk kekerasan atau penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja zaman sekarang. Saya Kaisar, dan di sini saya akan membawa kalian semua untuk membedah sekaligus mencari kesimpulan. Mengapa remaja zaman sekarang itu banyak yang krisis moral dan akhlak, banyak yang melakukan penyimpangan sosial, dan hal-hal buruk lainnya. Di video ini, kami akan memaparkan hasil mini riset yang telah kami lakukan. Inilah rekaman aksi kekerasan siswa sekolah yang menendang seorang nenek di pinggir jalan.